warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Qudsiah dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Perhatian Orang Tua dan Prestasi Belajar Peserta Didik kelas 7 di Sekolah SMP Islam Al-Azhar. Untuk bab pertama, kita langsung saja ya. Untuk bab pertama akan saya jelaskan tentang latar belakang masalah. Kenapa saya menjelaskan tentang judul tersebut? Karena banyak dari orang tua itu tidak terlalu memperhatikan tentang prestasi, tentang bagaimana kelanjutan dari hasil belajar anaknya. Mereka hanya pasrah pada bangku sekolah atau guru yang mengajarnya tanpa benar-benar mengetahui bahwasannya anak tersebut memiliki kemampuan dalam bidang-bidang yang bisa mereka kuasai. Padahal seandainya orang tua bisa lebih memperhatikan terhadap keadaan anak ketika mereka sedang menuntut ilmu, tentu bisa diasah hasil belajar mereka, kemudian dikembangkan untuk menjadi sebuah prestasi. Itu tujuan penelitian dari saya. Terus manfaatnya, nanti anak bisa mempunyai ruang, jadi tidak terbatas ketika di dalam kelas dia harus belajar, terus kemudian di luar dia lepas dari pelajarannya. Dia mempunyai ruang, terus dia bisa memanfaatkan hasil dari yang dia kuasai tanpa bergantung hanya pada yang guru kasih saja. Terus sedangkan pada bab 2, dari mana seorang anak itu bisa memiliki prestasi? Salah satunya peran dari orang tua. Orang tua memiliki pengaruh yang besar dalam mendidik anak, karena orang tua itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jadi orang tua mempunyai peran besar, bukan hanya guru yang berada di dalam kelas, tapi orang tua yang berada di rumah itu juga mempunyai peran besar dalam membentuk prestasi yang bisa dikuasai oleh anak tersebut. Terus tanggung jawab orang tua tidak boleh terlepas ketika seorang anak itu telah dimasukkan ke dalam lingkungan sekolah. Jadi tetap harus mengontrol bagaimana keadaan belajar anak itu, bagaimana keadaan dia ketika di dalam kelas, ketika berinteraksi dengan gurunya. Orang tua harus tahu. Dan itu dimulai sejak mereka berusia dini, bukan dari dia masuk SD apalagi SMP, tapi dari usia dini orang tua sudah harus berperan. Dan pengertian dari prestasi tersebut ialah kalimat yang terdiri dari prestasi dan belajar. Prestasi belajar dibicarakan
ada baiknya pembahasan diarahkan pada masalah pertama. Terus memudahkan memahami lebih dalam tentang pengertian prestasi belajar itu sendiri. Untuk jelasnya akan dikemukakan pengertian prestasi dan belajar oleh para ahli. Ada yang mengatakan belajar dapat didefinisikan sebagai proses sebagai tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang sudah dipelajari. Ada yang mengatakan demikian, ada juga yang mengatakan merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran mengalami aktivitas belajar. Apabila pembelajar mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan. Jadi ketika dia sudah bisa mempelajari konsep suatu pelajaran, maka dia bisa menguasai konsep dari pembelajaran tersebut. Akhirnya dia bisa menjadi berprestasi di antara teman-teman yang lainnya ketika dia telah mengetahui konsepnya. Itu yang dijelaskan saya pada bab 2. Terus yang mempengaruhi faktor-faktor prestasi belajar itu kan bukan hanya dari keluarga, dari diri sendiri juga harus dijaga, seperti kesehatan mental, kesehatan jasmaninya, inteligasi, terus adanya minat dan motivasi. Jadi harus memiliki motivasi dari mereka. Motivasi itu bisa terbentuk dari adanya dukungan. Terus cara belajarnya bagaimana? Terus kalau dari faktor lingkungan, dari keluarga, dari sekolah, dari masyarakat dan lingkungan sekitar itu mempunyai pengaruh besar dalam mendukung anak tersebut supaya dia bisa berprestasi dalam pelajarannya. Terus kalau bagaimana cara orang tua mendidik anak tersebut? Dengan cara apa? Dengan cara tidak memanjakannya, terus memperlakukan dengan keras, tapi tidak memaksa dan mengejarnya anaknya untuk belajar adalah cara mendidik. Seperti juga kalau terus-menerus menuntut anak itu untuk terus belajar itu juga tidak baik. Jadi harus ada bagaimana cara anak itu dilepas, bagaimana cara anak itu dikekang. Terus suasana rumah itu juga berpengaruh. Kalau di lingkungan rumah, di dalam rumah tersebut tidak ada satupun orang yang belajar, maka anak tersebut tentu tidak akan belajar juga. Kemudian perhatian orang tua dalam meningkatkan prestasi belajar anak. Tidak boleh mendidik anak dengan cara keras, tapi juga tidak boleh lembek dalam mendidik anak. Jadi orang tua harus tahu kapan dia harus tegas, kapan dia harus lembut, supaya sasarannya tidak mudah berubah-ubah. Apalagi keadaan anak zaman sekarang yang susah sekali dibilangin. Terus dalam bab 3 saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya. Ada pendekatan penelitian, jadi berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Terus jenis penelitian berupa tempat, jadi saya sesuaikan yang saya teliti di mana, keadaannya seperti apa. Jadi sekiranya sesuai dengan pembahasan saya. Terus isi sumber data
sampel sumber data, teknik sampling, menentukan anggota sampel dalam penelitian menggunakan teknik sampling purposive, pengambilan informasi atau sumber data dengan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti sendiri. Data adalah keterangan yang benar dan nyata, jadi tidak boleh dimanipulasi. Soalnya jadi tidak ada kata manipulasi karena sudah ada data yang jelas dari sumber yang jelas pula. Terus peneliti menggunakan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Jadi bukan hanya melihat dari jauh, tapi adanya observasi, terus wawancara, terus ada bukti dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian yaitu teknik analisis deskriptif dengan menggunakan domanian dan taksonomi. Teknik analisis taksonomi adalah apabila yang diinginkan dari hasil suatu analisis yang berfokus pada suatu domain atau sub-sub domain tertentu. Teknik analisis taksonomik berfokus pada dominan-dominan tertentu. Jadi peneliti berfokus pada perhatian orang tua terhadap prestasi anak, tapi prestasi yang umum, bukan hanya dalam satu bab mata pelajaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.